Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Di sini kita mau belajar mengenai eksposisi teks ya. Tapi pertama sebelum kita mulai, Miss mau absen dulu. Oke, kita lihat absennya. Di sini Anitesa Gusi Magutom hadir. Hadir. Oke, hadir ya. Hafiz Ibrahim Ahmad hadir. Aku Oke, berarti semuanya masuk ya. Masuk. Oke, kita sekarang masuk ke mengenai eksposisi teks. Di sini kalian tahu gak sih eksposisi teks itu apa? Enggak. teks yang berubah bentuk. Bukan. Di sini nih kita masuk ya mengenai materinya nih. Oke. Oke. Di sini ada pertanyaan aja nih, kayak simple casual pertanyaan mengenai kamu pernah gak sih baca teks yang ada opininya gitu? Pernah. Biasanya ada di mana gitu? Ada di Review. berita. Berita di Review makanan. review makanan gitu-gitu ya. Terus biasanya teks di situ juga ada kayak kalimat tersiratnya nggak gitu, kayak meaningnya gitu. Dia Ada. ya kan, ada kan biasanya. Nah kita bakalan belajar mengenai hal-hal itu secara lebih mendalam. Oke. Nah di sini apa nih? What is exposition text? Jadi exposition text itu tuh teks yang dimana tuh kita bakal ngepresentasi ide, opini, sama argumen tuh secara logis gitu. Kita menggunakan fakta, bukan kayak opini saja gitu loh ya. Oke, tunggu ya, bentar ya. Oke. Ya kan di sini ya, explains a point of view secara logikal. Terus di sini juga si penulis ini berusaha untuk mengconvince kalau misalnya si reader tuh apa namanya? Convince apa, Bu? Iya, Miss. Konteks apa, Miss? Membujuk gitu ya, Oh. kalian ya, membujuk apa namanya readernya ini. Kalau di dalam teks ini ada isu tertentu gitu. Oke, kita lanjut. Jadi di sini nih tujuan eksposisi teks di situ untuk persuade the reader, untuk membujuk si pembaca. Nih pembaca kayak, jadi di sini purpose eksposisi teks di sini untuk membujuk si pembacanya gitu ya. Dia ngasih argumen, dari penulis ini memberi argumen atau enggak opini tapi secara logikal. Betul. Dan biasanya nih kalau misalnya di dalam konteks perkantoran eksposisi teks itu ada menjelaskan mengenai kayak peraturan gitu kan. Kalau misalnya di dalam perkantoran tuh harus ada attitude yang harus dilakukan gitu kan, yang dipatuhi gitu kan, semacamnya, atau enggak skill tertentu yang harus kita ikuti gitu. Lanjut, kita mengenai generic structure. Jadi di sini tuh eksposisi teks itu ada 3 strukturnya tuh. Pertama itu tesis. Kalian pernah kan kita belajar ya mengenai tesis ya? Ya, tesis itu kan kayak menjelaskan awal sebuah topik gitu ya, atau enggak ide pokoknya itu si penulis mau nulis apa gitu. Dan juga menjelaskan enggak, kirain mau dipencet. enggak, belum. Maaf. Menjelaskan gimana tuh topik tuh penting gitu untuk diberi attention gitu ya. Lanjut di sini mengenai argumen. Argumen di sini tuh berarti si penulis ini memberi beberapa alasan gitu ya. Oh nih kenapa nih penulis memilih topik ini gitu. Alasannya ya karena ini, karena itu gitu loh ya. Terus juga biasanya ya kalau misalnya argumen itu tuh beda-beda paragraf gitu, kayak body. Jadi kayak
misal body 1, body 2 gitu. Oh. Ya, misalnya jadi beda-beda. Ya kayak gitu. Oke. Nah, lanjut di sini yang terakhir reiteration. Apa tuh Miss? Reiteration artinya itu penegasan ulang. Oh, penegasan ulang. Betul. Jadi modelannya sama kayak conclusion lah ya. Itu ya. Betul. Jadi kayak negasin ulang opini dari si penulisnya itu gimana. Oke. Nah, contohnya nih, kalian bisa lihat kan ini kan tadi kita mengenai bahas 3 general structure-nya ya. Ya. Coba kalian bisa tunjukin nggak bagian mana yang tesis tadi kan ya? Tesis, argumen sama reiteration. Coba di sini kita baca ya. Oke. The importance of office discipline. Eca baca dari yang office sampai smoothly. Office discipline is very important in the workplace. Employees who come on time and follow office rule can help the office run smoothly. Habis baca sampai bebas. Sisanya, Iya, sisanya. discipline also shows professionalism and responsibility. Without discipline, work may be delayed and teamwork can be disturbed. Therefore, office discipline should be applied by all staff members. Oke. Nah, kalian paham gak nih teksnya gimana? Nah, Tentang disiplin. Iya, di Pentingnya dalam. disiplin dalam kantor. betul. Nah, tesisnya itu di mana? Aku taunya reiteration-nya, Miss. Therefore, office discipline should be applied by all staff members. Oke, betul. Kalau yang kedua, Kamu, apa tadi yang kedua? Argumen. Argumennya kayaknya yang itu Alasannya. deh, yang discipline also shows professionalism and responsibility. Iya, betul. Without discipline, work may be Berarti delayed. tesnya ini dong, Miss. Iya, Office sampai betul, workplace. betul. Itu kayak ide pokoknya gitu. Kan kalau misalnya ini ide pokok nanti bakal dijelasin selanjutnya Iya. modelnya apa gitu kan. Aku sangat tahu ya, padahal di awal. Iya, harus tahu ya, belajar ya. Pintar. Iya, pintar aja. Hebat. Ya udah, Miss, lanjut. Oke, kita lanjut mengenai language features. Di sini ada tense, ada verbs sama connective dan conjunctions. Apa Yes. bedanya, Miss, connective and conjunction? Tunggu sebentar ya, kita mulai Oke. mengenai tenses dulu. Biasanya nih di di eksposisi teks itu tuh menggunakan simple present tense kayak yang basic ya, yang kayak since, save lives pakai SES kayak gitu-gitu ya. Pokoknya present gitu ini. Yang harus sekarang present. terjadi gitu. Hmm. Karena kan biasanya hal-hal itu terjadi di sekarang gitu kan. Lalu lanjut mengenai verbsnya, di sini ada thinking verbs. Biasanya, nah kita masuk mengenai verb. Yang pertama di sini thinking verb gitu kan. Thinking verb itu kata kerja kan. Kalau verb itu kata kerja, Ya. yang dimana nunjukin mengenai pemikiran, kalau think kan, feel, merasakan gitu. Gimana ya? Suatu perasaan gimana yang dirasakan oleh penulis gitu mengenai suatu subjek gitu. Oke. Ngerti? Ngerti, Miss. Oke. Lanjut gitu ya, kita masuk ke modal verbs. Jadi modal verbs di sini tuh digunakan untuk menunjukkan saran gitu kan, should, must, Berarti itu ini kayak kewajiban. Model auxiliary Auxiliary verbs, Auxiliary. iya betul. Paham ya? paham, Miss. Paham. Terus kita masuk ke relational verbs atau being yang biasanya diakhiri sama kayak is, are, am, become gitu kan ya, digunakan Oh, untuk to be. menjelaskan, iya betul, atau mendefinisikan sesuatu itu biasanya digunakan. Oke, Miss. Paham? Coba catat kalau misalnya ada yang perlu dicatat. Catat bentar, Miss. Oke. Oke. Itu sudah habis. Sudah, lanjut. Oke, kita masuk ke connective sama conjunction. Tadi Eca sempat nanya ya mengenai connective sama conjunction ya. Yes, Miss. Oke. Biasanya tuh conjunction tuh kayak kata penghubung. Oh. Biasanya menggunakan and gitu
kan, but atau enggak could contohnya gitu. Sementara kalau connectives itu adalah kalimat penghubung. Contoh kayak gitu. Jadi contohnya misal a child likes ice cream, but terus koma ya. Itu kan berarti kan itu udah satu kalimat ya kan ya. Ya kan. Terus habis itu gunain kalimat baru. Bukan. Kata penghubungnya yang kayak misal and itu baru nanti kita lanjut ke Kenapa nggak suka tadi akunya? itu misal kalimat lain. Bisa. Oke, Miss. Oke. Ngerti, Miss. Oke, Miss. Dari kita Understand. ya tadi kan yang adding menambahkan gitu. And moreover, in addition, furthermore, di sini menambahkan sesuatu informasi gitu kan. Kalau contrasting di sini kayak kontras nih. Kalau misalnya yang tadi awalnya positif, itunya negatif. Itu misalnya ininya negatif, positif. Jadi kayak contohnya but itu tetapi. Walaupun begitu misalnya gitu ya contohnya ya. Oke, Miss. Terus causality atau sequence di sini tuh kayak sebab akibat gitu. Oke, Miss. Jadi contohnya menggunakan because, therefore, thus, consequentially. Consequentially. Oke, Coba catat dong. Oke, Miss. Aku udah hafal. Catat. Biar apa nanti Oke, Miss. siapa sendiri. Consequentially. Consequentially. Coba yuk. Coba. Consequentially. Kok dia sih menambah? Apa gimana? Consequentially. Consequentially. Tuh, catat nih. Consequentially. Gak denger ya? Iya. Consequentially. Ya. Yeah. Oke. Next, Miss. Oke, kita masuk nih ya. Kita masuk ke apa namanya? Example. Sampel. Dari sebelumnya ini kan kita mengenai language features. Ingat ya tadi ya. Oke, Miss. Tense, First, sama connective, connective and conjunction. Oke, di sini Miss kasih contohnya tuh conjunction di sini kalian bisa nemunya apa aja di sini? Coba. Therefore. Oke, therefore bagus ya, habis. However. Oke, lanjut. Ada lagi Kak? And. Terus? Ada lagi? Can. Bukan, Iya. bukan kan bisa ya? Oh iya. For. Di sini. Iya nih, for. Betul ya, Miss? Bukan, ini kan udah dalam satu kalimat. Oh. Iya kan? And. Iya. Indah. Oh, kapan? Belum. Ih, Coba ulang-ulang yuk. Tadi dia however, Miss. Kita lihat sini dari sini ya, dari awal dulu. Oke. Di sini ada gak nih kalimat yang di sini? Tidak. Terus di sini ada gak? Ada. And. Ada di sini and. Terus ini And lagi. And. Moreover. Nah ya moreover. Di sini ya moreover juga termasuk. Gitu. Lebih lanjut artinya ya? Iya betul. Gila, jago banget gue. Terus ada lagi dari bawah. Emang gue. However. Oke, habis itu? Ada therefore. Iya betul. Pinter ya. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian yang pentingnya di sini ya. Kita Message. Oke, masuk ya kita apa namanya? Message utamanya di sini apa? Oke, pesan utama ya, Miss. Iya betul. Jadi kayak main message di sini tuh apa namanya bagian yang terpenting gitu di dalam sebuah teks gitu ya. Kayak kesimpulan gitu, Miss. Iya misalnya gitu kan. Apa namanya pesan yang mau dikasih Ke pembaca. Iya pembaca. Oke. Gitu. Biasanya ditemuin di mana tuh? Tesis. Sama reiteration. Reiteration tadi apa? Reiteration itu bagian kesimpulannya. Iya penegasan. Penegasan. Nah di sini mengenai implicit message. Apa itu, Miss? Implicit. Itu kayak pesan tak tersirat. Oh, Itu ya. implicit. Iya. Implicit benar, Miss. Katanya. Implicit ya betul. Implicit. Jadi itu pesan yang tadi yang tidak dijelaskan secara langsung. Nggak ada tulisan gitu ya, Miss? Iya biasanya tuh ada meaning tertentunya gitu. Jadi tersembunyi gitu. iya betul. Jadi kalian tuh harus pahami teksnya secara teliti. Jadi kalian tuh
Ih, ternyata nih teksnya mengenai ginian. Oke, Miss. Oke. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke sekarang kita lanjut nih exercise nih ya. Siapin buku-bukunya. Tapi kita baca dulu nih. Oke. Siapa dulu yang mau baca awal? Bagian Nih. awal nih. Oke. The importance of office discipline. Office discipline is very important in the workplace. Workplace. So, gimana, Miss? Tujuh habis ya? Oh. Yes, Lanjut. sentence. Aku. Iya. Sentence. Segar. Employees who come on time and follow office rules can help the office run smoothly. Habis. Discipline also shows professionalism and Professionalism Oh, gimana sih? salah. Nggak boleh gitu Professionalism and responsibility. Oke, habis. Without discipline, work may delay and teamwork can be disturbed. Disturb. Iya. Therefore, ih gorong. Aku yang baca. Oh iya, titik ya. Maaf ya. Therefore, office discipline should be applied by all staff members. Oke. Kalian pahamin dulu teksnya ya. Terus lu ngapain? Di sini kalian tulis Miss kasih soal. No. Kalian ini ya. Ada 3 soal. Apaan 3? Mulai yang pertama. What is Witness. Oke. Wow. Jawabannya aja kan? Gak What boleh is- gitu dong. What is the main message The main message. of the text? Okay. Yang kedua, Hmm. what is What is? the implicit message of the text? Okay. Terus yang terakhir, which sentence Hmm. supports Hmm. the writer's opinion? Miss. Oke. Coba kalian kerjain Nanti dulu atau dikumpulin, enggak? Miss. Kalian diskusi bisa? Gak mau, dia gak pintar. Iya, Miss. Nggak boleh Dia gitu. sombong, Miss. Kita harus kerjasama bareng di sini. Dia Gak boleh sombong gitu. deh. Ayo. Tadi pesanku tuh bagus. Ya nggak? Lihat, Miss, bagus. Bagusan saya kan, Miss. Iya, itu. Aku baca. Ayo dong, kamu kita kerjasama di sini nggak boleh gitu. What is the main message? Apa? Main message-nya Office discipline. Iya nggak sih, Miss? Iya, office discipline. aku tahu semua jawabannya, aku nggak mau tulis, nanti aku sebut aja langsung, Miss. Dikumpulin kah, Miss? Enggak, kita baca bareng-bareng. Oh, nggak usah. Yaudah kamu kalau nulis Itu tulis apa, aja. Miss? Nih apa namanya? Misal yang satu kamu ya. Oke. Soal 1 kamu yang jawab, 2 Apis, ayo 3 siapa yang mau jawab soal? Dia juga, Miss. Katanya dia pintar. Yaudah ya, apa namanya kalian diskusi kalau bisa nanti kita baca bareng-bareng. Oke. Jawaban Satu itu habis disiplin kan? Iya kayaknya deh, aku yakin itu juga. Kalau kamu yakin berarti bukan kayaknya. Oh iya ya, kalau dia kan apa ngomong kayaknya ya? Nomor 3 siapa yang mau jawab di sini? Miss. Nomor 3 soalnya apa, Miss? Tulisan saya nggak kebaca. Which sentence support the writer's opinion? Iya, makasih. Apa sih? What is the implicitnya apa? Implicit message? Ayo. Implicit message-nya Discipline. without Kalian mau jawab discipline. sekarang atau mau diskusi dulu? Diskusi nih, dulu, Miss. Yaudah, oke Miss. Nggak dengeran kalian. Kayaknya yang nomor 2 tuh yang dari without discipline gak sih? Mana sih bilang? Oke, ini video kocak. Maaf Miss, maaf Miss. Ya nggak apa-apa, lanjut. Ya, diskusi. You tidak baca you ya? Ini 3 sentence 3. Ingat dong 1, tadi. 2, 3, 4. Sentence Terus 4. kenapa? Bukan kedua. Emang harus kedua? Kan kamu tadi yang bilang without itu kan kedua ini. Berarti employees who come on time, follow office rules, and help run. Kan implicit itu yang nggak tertulis.
bukan yang tersirat itu tadi. Ya tersirat sama aja itu benerannya. Yang tersirat itu tidak tertulis dong. Yang tidak dibahas. Aku bingung Miss, jelasin aja langsung. Ya udah deh nih ya. Coba ada yang mau jawab nomor 1 aja Me, tadi? number Yang- 1. What is the main message of the text? Main message-nya ya. Main message is office discipline. Iya, office disiplinnya itu kenapa? Oh, Sangat apa? Nah, So- kan jelasin rasain. very important in Iya, workplace. Betul itu. Woo. Oke, jadi apa namanya? Jadi yang digunain sama penulis di sini tuh office disiplin itu emang sangat penting gitu di dalam pekerjaan gitu ya, dalam lingkungan pekerjaan. Oke, kok lanjutnya yang implisit ada yang tahu jawabannya? Implicit. Enggak tahu. Ya, Miss bingung Miss implicitnya. Oke, jadi kayak di sini implisitnya tuh konteksnya kalau misalnya Miss tunjuk ya di sini ya. Without discipline, work may be delayed and teamwork can be disturbed gitu. Ya, jadi kayak di apa namanya Tanpa disiplin. tanpa disiplin gitu, tanpa adanya disiplin itu bakal nge-affect lingkungan kerja jadi negatif gitu contohnya. Gitu kan ya kan, disiplin also apa namanya without disciplines gitu kan. Ini kan kita membahas mengenai positifnya. Terus negatifnya di sini kenapa gitu? Oh, oke Disiplin Miss. tuh ya tanpa disiplin ya jadi jelek gitu loh kalau misalnya dalam lingkungan pekerjaan. Oke Miss. Oke, Ketiga Miss. supporting sentence-nya. Iya, support. The sentence support the writer's opinion. Ini bukan Miss. Therefore, office discipline should be applied by all staff members. Nah, itu Oh, kan salah Miss. reiteration, itu Oh, penegasan. Discipline also show professional responsibility. Iya, itu bisa masuk. Iya. Masuk. Di sini hitungannya ada 2 ya. Tadi ya, yang ini without discipline sama yang ini Discipline show also. professionalism. Satu and responsibility. kalimat itu Miss. Ini ada 2 kalimat kan? Discipline until Oke. disturbed. Oke, tapi ada yang paham kan? Paham Miss. Jadi kita masuk ke conclusion aja ya sekarang ya. Oke. Oke, di sini berarti kita udah bahas mengenai apa namanya? Apa tuh eksposisi teks ya. Kalau eksposisi teks itu adalah menjelaskan mengenai opini dari si penulis. Lalu apa namanya? Dia punya ada apa aja tadi? Yang kata apa namanya? Tesis, Argumen, reiteration, Reiteration. strukturnya ya. struktur ya. Terus kalau main message di sini artinya Main utama. ya Ide- pesan ide utama. pokok. Ide pokok. Yang jelas ya, yang Ya. ada di tulisan biasanya. Hmm. Terus implicit message. Hidden meaning, Iya. hidden message. Iya. Berarti itu apa namanya? Nih conclusionnya tadi. Kalian paham kan? Paham Miss. Paham. Ayo fokus yuk. Oh iya maaf Miss, aku lupa, aku kok main HP ya. Iya. Ya, kita berarti ini udah menjelaskan semuanya nih ya mengenai apa namanya tadi tuh? Exposition Exposition time. Ya, Yes. betul. Kalian paham? Paham, Nah, Miss. nanti oke, kita apa namanya Miss bakalan kasih homework ke kalian. No. Tapi ini nanti homeworknya kalian cari di Google, di website. Nanti tuh kalian cari mengenai eksposisi teks. Oh, teksnya dicari Miss. Iya, nanti terus kalian jawab tuh apa. Strukturnya juga. Nggak, ini aja nanti apa namanya Miss kasih kamu cari, abis itu Miss nanya mengenai tadi pertanyaan tadi. Oh, Main oke. message, implicit sama apa namanya writing opinion-nya. Oke Miss. Oke. Kapan Miss dikumpul Miss tugasnya Miss? Minggu depan. Oke. Ya, minggu nanti- depan. Lihat Miss, dia udah bingung Miss cari tugasnya Miss. Bisa kamu lah pasti. Depan aku pindah sekolah. Ya ampun, udah kemana? Iya, yaudah kita selesai aja makanya. Ya udah ya. Berarti ini kita tutup ya pelajaran hari ini ya. Ya Iya. Miss. Ya, terima kasih ya kalian sudah dengarkan penjelasan Miss. Oke Miss. Oke, tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yeay.